Shalom, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penggerapan-Mu turun atas kami pada jam hari ini Tuhan, untuk dapat belajar bersama sidang jemaat-Mu, jemaat gereja Betel Indonesia Kapasari, untuk mengerti rancangan-Mu yang terbaik dalam kondisi saat ini. Urapi kami hamba-Mu dan setiap telinga yang mendengar firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan lakukan firman Tuhan. Yang siap dengar dan lakukan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada jam pagi ini, kita akan belajar bersama dengan satu topik tentang darahnya memerdekakanku. Saya ambil dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di bagian yang pertama ini kita akan belajar ada satu kalimat yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, sebab oleh kematian Kristus, jelas, oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik pada jam hari ini. Ketika kita membaca ayat ini, kita bisa memahami bahwa tidak ada satupun di bumi ini yang dapat mengampuni dosa. Hanya melalui kematian Kristuslah kita dibebaskan oleh Allah. Kematian Kristus di kayu salib membuat Anda dan saya bebas dari belenggu dosa. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Haleluya, haleluya. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas Alkitab mengingatkan kita pada jam hari ini bahwa darah Yesuslah yang tercurah di kayu salib yang membebaskan Anda dan saya. Yang memberikan kemerdekaan sepenuhnya Anda dan saya dari segala belenggu dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita sudah ditebus. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah melalui Rasul Paulus kepada umatnya di Galatia, berkata dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Darah Yesus sudah memerdekakan Anda dan saya. Tapi oleh karena itu, kita harus isi kemerdekaan itu. Kita tidak boleh kembali kepada masa lalu kita. Kita tidak boleh terikat dengan masa lalu kita. Karena itu adalah masa sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah merdeka. 17 Agustus minggu lalu, kita semua bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Kita semua diminta oleh pemerintah untuk memberikan sikap sempurna dan hormat
kepada Sang Saka Merah Putih. Satu hal yang sebelum ini belum pernah mungkin terjadi di Indonesia, tapi mulai ditanamkan lagi. Saya sangat merespon, saya sangat menghargai upaya ini. Kenapa? Karena jelas itu adalah salah satu cara bagaimana untuk mengisi kemerdekaan itu dengan benar. Umat Kristiani, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, isilah kemerdekaan oleh darah Kristus itu dengan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan tanpa kasih? Ketika kita belum dimerdekakan, mungkin kita hidup dalam kondisi yang sangat tidak baik. Mungkin kita sebelum terima Yesus hidup dalam dosa. Tapi ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dimerdekakan oleh darahnya. Kita ditebus oleh darahnya. Maka kita harus isi kemerdekaan itu dengan melayani. Haleluya. Yang mau lakukan bersama, mari sama-sama kita katakan amin. Layanilah dia. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kenapa Rasul Paulus sampai mengingatkan jemaat di Galatia? Karena jemaat di Galatia ini adalah orang yang modelnya, sukanya, dulu saya begini. Dulu saya begini. Dulu saya terus dibawa. Dulu. Hidupnya hanya menoleh ke belakang. Dulu. Tuhan mau Anda dan saya progresif. Maju. Sampai akhir hidupmu dan hidupku. Di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah memerdekakan Anda dan saya dari belenggu dosa. Haleluya. Layanilah suamimu dengan kasih. Layanilah istrimu dengan kasih. Layanilah anak-anakmu dengan kasih. Layanilah orang tuamu dengan kasih. Layanilah Bapak Ibu Gembala dengan kasih. Layanilah sidang jemaat dengan kasih. Layanilah sesama pelayan, sesama rekan pelayan dengan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di bumi ini yang berani berkata bahwa saya tidak pernah salah? Saya percaya tidak ada seorang pun yang berani mengatakan demikian. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia pasti pernah salah. Tapi mari, jangan kita terus melihat ke belakang. Terus melihat ke belakang. Terus melihat ke belakang. Mari arahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Darah Yesus yang memerdekakan hidupmu dan hidupku. Isilah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Tuhan. Dalam kondisi pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak hanya bisa sekedar berteori. Kita harus lakukan. Tidak sedikit orang-orang yang terdampak dengan adanya pandemi ini. Ada yang harus kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan penghasilan sampai separuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik, di masa pandemi ini semua orang kesulitan. Tidak hanya gereja, semua. Mari nyatakan kasihmu dan kasihku pagi. Nyatakan kasihmu, karena kita sudah dimerdekakan. Orang merdeka itu bebas. Orang merdeka itu bisa bersorak-sorai, bisa lakukan apapun. Tapi firman Allah melalui Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Haleluya. Kita sudah tahu arti dosa, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Yunani itu dipakai kata hamartia. Hamartia itu artinya luput, tidak tepat dari sasaran.
Bapak Ibu, sasaran yang Tuhan mau hidupmu dan hidupku adalah menjadi miliknya yang sejati. Menjadi miliknya yang terus memuji, berbakti, dan beribadah kepadanya. Sampai akhir kita menutup mata. Haleluya. Di bagian yang kedua, kita akan membaca. Di sana dikatakan, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kata karunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya belas kasih, atau pemberian atau anugerah yang lebih tinggi dari kedudukannya kepada yang lebih rendah. Bapak Ibu yang saya kasih, karunia itu sesuatu yang sebenarnya mungkin bisa diberikan, tapi kalau anugerah itu sesuatu yang mestinya kita tidak layak untuk menerima. Menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, anugerah. Seringkali kita katakan, wah saya ini, Anda siapa, saya siapa? Kok Tuhan mau selamatkan kita? Kok seperti saat ini kita bisa lepas dari segala belenggu dosa, dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan hidup kekal di dalam Dia sampai ketika kita di bumi ini, bahkan sampai di dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Roma 5 ayat 21 berkata demikian. Dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Nah, kita harus mati karena kita berbuat dosa. Garis bawahi. Anda dan saya harusnya mati. Binasa karena Anda dan saya berbuat dosa. Tetapi Allah mengasihi kita dan memberi jalan kepada kita untuk berbaik kembali dengan Dia. Haleluya. Allah mengasihi Anda dan saya dan memberi jalan kepada Anda dan saya untuk berbaik kembali dengan Dia. Dan karena hubungan kita dengan Allah sudah baik kembali, Ia memberikan juga hidup sejati dan kekal kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita yang semestinya mati. Kita yang seharusnya binasa. Tapi oleh pengorbanannya di kayu salib, oleh darahnya kita ditebus. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dia memberikan hidup sejati dan kekal kepada kita melalui, jelas Alkitab katakan, Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada nama yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Itu Alkitab yang bilang. Haleluya. Dipertegas kembali di dalam Roma 5 ayat 10 berkata demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Di mana-mana kematian selalu mempersatukan. Kalau orang menikah, biasanya jarang orang bisa hadir. Apalagi dalam situasi pandemi begini. Tapi ketika ada duka cita, orang berusaha bagaimanapun juga akan hadir. Kita melihat sejarah Alkitab. Ketika Abraham wafat, Ishak dan Ismail, anaknya sama-sama memakamkannya. Haleluya. Ketika Ishak wafat, Yakub dan Esau sama-sama memakamkannya. Kematian itu mempersatukan. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, Dia memperdamaikan hidupmu dan hidupku dengan Allah. Oleh darahnya yang tercurah, kita ditebus.
Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bahkan jauh sebelum Allah menyatakan dirinya kepada melalui manusia, melalui firman-Nya yang sebagai manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus, pemazmur sudah mengatakannya. Dalam Mazmur 103 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Garis bawahi. Setinggi langit di atas bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terbiasa naik pesawat, di zaman saat ini sudah sulit untuk, mungkin kalau di daerah Jawa, tapi kalau di daerah-daerah yang masih terpencil masih ada itu pesawat dengan baling-baling. Sekitar tahun 90-an saya naik pesawat dari baling-baling 2, baling-baling 4 saya pernah, Bapak Ibu saudara. Jet pun pernah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sidang jemaat Tuhan, kalau jet seperti yang kita naiki hari ini, hari ini, itu terbangnya lebih tinggi lagi. Jadi awan-awan itu bisa dia lewati di atas, jadi tidak terlalu nabrak awan. Kecuali memang awan itu seperti yang artinya yang sangat tebal dan sangat tinggi. Dari atas awan yang biru, kalau kita melihat ke atas, hanya biru. Sampai mana batasnya? Jauh sekali, sekian ribu mil. Ketinggian di atas permukaan laut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi kalau dengan pesawat yang baling-baling 2 atau baling-baling 4, hanya kecepatan kurang lebih antara 450 sampai 500 km per jam, itu mereka tidak bisa terbang tinggi. Mereka kebanyakan nabrak awan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lebih tinggi jet, lebih tinggi lagi mungkin kemampuannya pesawat tempur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi setinggi apa manusia bisa capai? Tuhan bilang, pemazmur bilang dalam Mazmur 103 ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bisa merasa bangga, merasa hebat? Saya sudah lepas dari dosa. No. Binatang hanya menyelamatkan binatang. Darah binatang berhenti sampai dengan Taurat. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah genap, semua korban darah selesai. Yesus sudah menggantikan. Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Begitu hebatnya kasih Allah kepada kita. Tingginya langit pun yang manusia mungkin gak bisa ukur. Itulah kasih Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di ayat 12, sejauh timur dari barat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita terbang menuju ke daerah perbatasan, ketika saya terbang dari Yordania menuju ke dari Indonesia menuju Yordania, Bapak Ibu saudara, maka pada jam tertentu dini hari kami diberitahu, silahkan Bapak Ibu melihat ke sisi kanan jendela pesawat. Bapak Ibu yang saya kasih, kita dipertunjukkan betapa indahnya pemandangan garis cakrawala itu. Perbedaan antara terang dan gelap itu jelas. Matahari, sinar matahari dan kegelapan malam. Jelas sekali kelihatan, terbentang. Betapa jauhnya. Tapi kita masih bisa melihat. Berapa jauh? Gak tahu. Begitulah Tuhan menjauhkan pelanggaranmu dan pelanggaranku. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ketika hubungan manusia dengan Bapa surgawi sudah dipulihkan,
Dosanya sudah disingkirkan. Dosanya sudah dikucukan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sama-sama belajar. Darahnya yang memerdekakan. Oleh karena itu jangan pernah hidup lagi dalam kehidupan masa lalumu. Tapi hiduplah dalam anugerah Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan karunia berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Mohon maaf, sudah di bumi susah, ke surga pun gak masuk, cilaka. Bapak Ibu Saudara. Mungkin di bumi ini susah kita hadapi. Mungkin bisa Tuhan izinkan. Ada banyak hal, contoh Alkitab. Ayub, rasul-rasul, bahkan yang sampai harus mati direjam. Stefanus. Tapi ketika dia masuk di titik-titik terakhir, dia melihat Tuhan yang luar biasa menguatkan. Tuhan yang menyambut hidupnya. Dan Tuhan yang sama juga yang akan menyambut hidupmu dan hidupku dalam kekekalan. Itulah karunia Allah yang kekal di surga. Jangan sampai engkau kehilangan karunia Allah ini dalam hidupmu dan hidupku. Terimalah kemerdekaan sejati oleh darah Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Darah-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dan bumi, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Sejauh timur dan barat, Engkau lalukan pelanggaran kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan, kebebasan yang Kau telah berikan dalam hidup kami dengan melayani Engkau. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin begitu terbatas kami untuk bisa masuk dalam pelayanan sebagaimana sebelum pandemi. Tapi paling tidak justru di masa pandemi ini kami boleh melayani. Di lingkungan keluarga kami. Di lingkungan pekerjaan kami. Di lingkungan kecil kami Tuhan, kami boleh melayani. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kemurahan-Mu juga berlaku. Sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Dan kami kembali beribadah dengan baik, dengan normal, dan nama-Mu dipermuliakan. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Henok Tuhan. Engkau memberkati senior pastor di tempat ini, Ibu Samuel terkasih Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh majelis jemaat yang ada. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu seturut firman-Mu. Dan kami percaya berkat firman-Mu juga bagi kami setiap orang yang mendengar firman-Mu pagi ini. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kemerdekaan sempurna oleh darah-Mu sudah kami terima. Bukan hanya di bumi, bahkan sampai di surga yang mulia. Haleluya. Amin.